Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman Now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Generasi ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita.
sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita hari ini, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hingga saat ini kami aman dalam lindungan Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau naikkan penyembahan kami. Kami mau memuji Engkau, biar Engkau makin disenangkan dan makin ditinggikan atas hidup kami. Mari Engkau yang siap bernyanyi buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, sebab Tuhan Allah sungguh hadir di sini, amin. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah
Mari undang Roh Kudus untuk terus bekerja dimanapun engkau berada. Biar Roh Kudus yang berdaulat atas kehidupanmu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah, oh Jesus, Jesus, kami undang hadirat-Mu, kami undang Kau Roh Kudus, biar Kau yang berdaulat melingkupi kami, melingkupi kami. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus Kau hadir. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus yang manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama kerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus Kau manis dan lembut, Roh Kudus Kau manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu dan kebaikanmu yang berlimpah-limpah dan anugerahmu atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan ini kesempatan buat kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkuasa, bertahta, dan Engkau yang menggerakkan mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan November di tahun 2020. Tidak terasa sebentar lagi tahun ini akan berakhir, kurang lebih 1,5 bulan lagi. Dan kita mengucap syukur kalau kita bisa menjalani hari demi hari, karena itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Markus 6 ayat 45. Saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-52. Ini kisah tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian mereka semua kenyang dan masih bersisa 12 bakul. Setelah kejadian mujizat itu, setelah Yesus melakukan mujizat itu, kemudian ayat 45 katakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah sampai di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ayat yang terakhir dikatakan seperti ini, dan ini yang menarik yang ingin saya sama-sama kita bahas pada saat ini. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Markus 9 ayat 30-34 saya bacakan, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Jadi Yesus ada di suatu tempat dan dia akan kembali ke Kapernaum tapi melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang-orang banyak karena Yesus mau hanya mengajar khusus murid-muridnya saja, sebab ia mengajar murid-muridnya. Ya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan dibunuh, akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Ini suatu pengajaran Yesus tentang pemberitahuan akan kematiannya. Ini yang kedua kalinya dia berkata seperti ini. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Sama hal tidak mengerti. Dan mereka tidak bertanya juga. Dan mereka segan. Ya, jadi sama mereka beberapa kali mereka tidak mengerti. Banyak kali mereka diajarkan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengerti. Tapi mereka nggak bertanya. Ya. Dan kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Setelah perjalanan, mereka sampai di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan. Jadi ternyata mereka di jalan itu bertengkar. Tapi Yesus tahu akan hal ini. Itu sebabnya Yesus bertanya, mereka mempertengkarkan apa? Siapa yang terbesar di antara mereka? Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita sama-sama baca dan renungkan, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kita semua pada kesempatan ini. Yang pertama adalah murid-murid hanya memikirkan dirinya sendiri. Hal ini yang membuat mereka menjadi degil hati. Ya, di dalam perjalanan mereka
mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Walaupun sebenarnya mereka nggak ngerti Yesus habis ngajar apa. Tapi mereka nggak bertanya. Mereka berjalan dan mereka bertengkar. Mungkin kalau kita refleksikan pada saat ini, yang terjadi pada gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan, seringkali hal ini seperti berulang. Dan oleh sebab itu, kalau kita belajar firman Tuhan, belajar tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab, seringkali Tuhan membuat kisah-kisah ini supaya tertulis di Alkitab, supaya kita belajar dan kita tidak melalui hal-hal yang sama. Ini sesuatu yang menyebabkan kedegilan hati. Banyak gereja-gereja, anak-anak Tuhan saat ini lebih memikirkan dirinya sendiri. Gereja mana yang terbesar? Lembaga mana yang terbesar? Denominasi siapa yang terbesar? Mikirin siapa yang terbesar. Walaupun seringkali firman Tuhan dibahas, pengenalan akan Tuhan, pembahasan tentang firman Tuhan sangat dangkal. Itu yang terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kedegilan hati. Dan hal yang kedua adalah kurangnya pengenalan akan Allah terjadi pada anak-anak Tuhan. Mereka membaca firman ke gereja, ibadah, tetapi tetap tidak mengenal Tuhan. Seperti murid-murid pada saat itu, mereka ngikut Yesus, mereka melihat mujizat-mujizat yang dia lakukan, mereka melihat kedahsyatannya, dan mereka melihat bagaimana Yesus memberi makan mulai dari 4.000 orang, 5.000 orang. Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti, dan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi bagi Yesus, persoalan yang lebih besar, dia dapat selesaikan dengan lebih mudah. Sebenarnya ada suatu pesan yang Tuhan Yesus ingin ajarkan, sampaikan kepada murid-muridnya, bahwa dia adalah Allah Roh. Supaya mereka tidak terlalu memperhatikan dan terlalu concern pada apa yang terlihat. Sebab Allah mereka adalah Allah Roh. Yohanes 4 ayat 23 katakan, sebab Allah kita adalah Allah Roh. Oleh sebab itu kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi mereka selama mengikut Yesus, mereka tetap tidak mengerti. Walaupun sudah banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan secara supranatural. Sehingga mereka pada saat itu, mereka terkejut melihat angin topan badai, mereka takut, mereka bingung, mereka berteriak-teriak. Mungkin hal seperti itu terjadi juga dalam kita. Orang-orang percaya. Kita sering baca firman, kita sering tahu bahwa mendengarkan firman bagaimana Yesus melakukan mujizat, begitu banyak hal, kuasa ada padanya, dan kuasa itu juga saat ini ada pada kita. Tetapi tetap aja, ketika ada masalah datang menerpa, persoalan, kita panik, heboh, berteriak-teriak, marah, emosi, tidak terkendali, dan sebagainya. Kurang pengenalan akan Allah. Hal yang ketiga adalah masalah hubungan, relationship, problematika. Dikatakan pada Markus 9 tadi bahwa mereka nggak ngerti, tetapi mereka tidak bertanya kepada Yesus. Mereka nggak ngerti Yesus sedang berfirman, sedang ngajar tentang hal kematiannya, tapi mereka nggak tanya karena mereka segan. Bapak Ibu Saudara, sikap segan, sikap hati yang segan, ini sering terjadi kepada orang-orang yang tidak punya hubungan yang cukup baik. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah kita punya keintiman, ketika kita baca firman, kita nggak ngerti, tanya. Kita bisa bertanya. Dan kalau kita ngerti bahwa Allah kita adalah Allah Roh, kita percaya bahwa dia Allah yang hidup. Kita bisa bertanya kepada dia, dan dia akan menjawab kita dengan berbagai cara. Dan jangan menutup kemungkinan, jangan membatasi Allah bahwa Tuhan hanya menjawab dengan firman. Nggak mungkin dengan hal-hal yang lain. Tidak, Allah kita itu Allah yang hidup, dan dia Allah Roh, dan dia tidak terlihat, tapi dia ada, dia supranatural, dan dia penuh kuasa, dia penuh mujizat, dan dia ajaib. Dia bisa melakukan banyak hal untuk menjawab Anda, untuk menjawab doa-doamu, dan untuk menjawab ketidakmengertianmu. Hiduplah di dalam hubungan dengan Allah, hubungan yang intim. Dengan begitu, ketidakmengertian kita
akan firman Tuhan, akan berbagai hal, dia jawab. Dia akan jawab engkau. Mungkin belum terjawab dalam 1-2 hari, tetapi dia akan menuntun, dia memimpin, dia tidak akan biarkan janjinya. Mazmur 23 katakan, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Tidak akan kekurangan akan pengenalan akan Allah, tidak akan kekurangan pengertian akan firman Tuhan. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Jadi ketika kita nggak ngerti firman, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tanya banyak hal, banyak orang berusaha bertanya kepada gembala atau mungkin pengajar atau guru. Jawaban manusia sangat terbatas. Makanya yang utama adalah kita harus ngalamin Tuhan. Ya, punya pengalaman dengan Tuhan. Ketika kita bertanya kepada manusia, mereka nggak akan bisa memuaskan hati kita. Mungkin ada hal-hal yang kemudian, oh itu toh artinya. Oh itu toh artinya firman Tuhan. Oke, saya mengerti dengan logika. Tetapi firman ini harus kita hidupin, harus kita alamin setiap hari. Nah itu kita butuh pewahyuan. Pewahyuan akan kita peroleh ketika kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Pewahyuan kita peroleh ketika kita intim dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan setiap hari. Hal yang keempat yang saya amati terjadi pada murid-murid Yesus adalah masalah fokus hati mereka. Mereka berfokus kepada apa yang lahiriah, apa yang terlihat, terdengar oleh mereka. Sehingga membuat mereka panik, membuat mereka terkejut, membuat mereka bingung, takut, dan sebagainya. 2 Korintus 4 ayat 18 katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berfokus pada apa yang terlihat, maka kita tidak akan berfokus kepada apa yang tidak terlihat. Ketika kita berfokus kepada apa yang jasmani saja, kita tidak akan berfokus kepada hal-hal yang rohani. Banyak orang Kristen katakan seperti itu, jangan terlalu rohani, jangan terlalu ngeroh. Ngalir, mendarat, membumi dong. Saya bukan katakan bahwa saya tidak bermaksud bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak normal, ya. Kemudian nggak usah bekerja, ya. Kemudian jangan pakai logika. Bukan seperti itu. Yang saya maksudkan di sini adalah fokus kita, concern kita lebih berat kemana, ada di mana. Saya nggak katakan bahwa kita nggak boleh dengerin berita-berita, sosmed. Saya nggak katakan kita nggak boleh nonton TV, nggak boleh nonton film, nggak boleh nonton drama Korea, drakor bagi para wanita, ibu-ibu yang doyan, ya. Saya nggak katakan seperti itu. Tapi firman Tuhan jelas dikatakan, kalau kita buka dari Amsal 4 ayat 20-22 dikatakan, hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikanlah perkataanku, artinya firman Tuhan, perhatikan, arahkanlah telingamu pada ucapanku. Artinya pendengaran kita nih, telinga kita harus diarahkan concern, fokus pada firman. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Ya, perhatikan apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Simpan itu di dalam lubuk hatimu. Apa yang kita rasakan harus seirama. Tundukkan itu kepada pikiran dan perasaan Kristus. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kita perlu memperhatikan hal-hal ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya tidak katakan jangan bergaul dengan orang yang tidak percaya, bukan seperti itu. Tapi lebih banyak bergaul dengan orang-orang percaya. Kenapa? Karena yang kita dengar adalah hal-hal yang positif, hal-hal firman Tuhan. Siapa kita? Identitas kita di dalam Kristus. Ada Kristus di dalam kita. Hal-hal yang positif dari firman Tuhan.
Walaupun banyak persoalan, tetapi Tuhan punya kuasa yang ada di dalam kita, kuasa Roh Kudus di dalam kita. Kita sanggup hadapi apapun juga persoalan bersama dengan Kristus. Hal-hal seperti itu, firman Tuhan katakan bahwa Dia menyertai kita. Dia menjagai kita, Dia tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan melupakan kita. I will not forsake you. I will not leave you, I will not forsake you. Hal-hal seperti itu lebih baik kita concern kepada hal-hal itu, berfokus kepada hal-hal itu. Amin, saudara. Karena firman Tuhan katakan ada dua hal, iman timbul dari pendengaran. Ya, Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. 2 Petrus 1 ayat 1-2 katakan, dari Simon Petrus hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Jadi iman timbul dari pengenalan akan Allah. Bukan hanya mendengarkan, tetapi mengenal Allah kita. Tetapi masalahnya ketidakpercayaan pun timbul dari pendengaran. Ketidakpercayaan pun timbul dari apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan Allah kita adalah Allah roh, Dia bekerja di alam roh. Dan ketika kita bersehati, bersepakat, pikiran kita diubahkan seturut dengan roh yang Allah yang ada di dalam kita, maka apa yang di alam roh itu akan menjadi di alam nyata, terjadi di alam nyata. Kita wujudkan, kita manifestasikan di alam nyata karena ada kuasa di dalam kita, kuasa Allah di dalam kita yang sanggup memanifestasikannya bukan karena kekuatan kita. Ketika kita baca firman, hal-hal ini yang kita dapati. Dan kalau kita baca kembali Ibrani 5 ayat 13-14 dikatakan di sana, sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa karena mereka mempunyai panca indera yang terlatih. Jadi ciri-cirinya orang yang dewasa di dalam iman kekristenan, dewasa di dalam Kristus adalah dia punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Yang Tuhan maksudkan di sini adalah kita masih hidup di dalam dunia ini, walaupun kita tidak berasal dari dunia ini dan kita hidup di dalam tubuh kita ini dengan pikiran, karakter, dan jiwa kita, pribadi kita adalah pribadi seperti kita dilahirkan di dunia ini, tetapi kita bisa kendalikan panca indera kita itu, latih panca indera kita untuk seturut dengan roh yang ada di dalam kita, yaitu roh Kristus yang ada di dalam kita, sepikir, seperasaan, arahkan, latih dia untuk memikirkan hal-hal yang Kristus pikirkan. Itu ciri-cirinya orang Kristen yang dewasa. Kita sudah sama-sama mempelajari apa yang menyebabkan kedegilan hati. Dan hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah akibat dari kedegilan hati ini cukup fatal. Itu sebabnya kita harus mengerti akan hal ini dan kita harus berhati-hati. Yang pertama adalah orang yang degil hatinya, orang yang punya hati yang sudah dingin dengan firman, dengan hal-hal yang rohani, sangat berpotensi untuk jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Seringkali yang kita alami adalah kita nggak sadar bahwa hati kita sudah degil dalam satu hal. Dan kita terus melanjutkan kehidupan ini tanpa adanya introspeksi. Dan akhirnya kita jatuh di dalam satu dosa. Kita tidak menyadarinya. Begitu terus sampai akhirnya terjadi penebalan di dalam hati kita. Hati kita menebal. Dan degil itu akhirnya menjadi hati yang keras. Terhadap firman kita nggak bisa dengar sama sekali. Tuhan nggak bicara sama saya. Padahal Tuhan ada di dalam engkau. Dia bicara jelas kepadamu. Karena pendengaran kita ini udah menebal. Dan kemudian apa yang terjadi ketika kita jatuh dalam dosa? Satu, gak apa-apa, baru satu. Kemudian
masih degil juga, jatuh dalam dosa yang lain, gak apa-apa. Yang kedua, hal itu terus menumpuk, sampai pada akhirnya kumulatif, hal ini yang seringkali menyebabkan banyak orang percaya menjadi murtad dan menolak keselamatan yang Kristus sediakan. Hal yang kedua adalah ketika kita punya hati yang degil dan kita biarkan, dan kita gak peduli dengan hal ini, kita menjadi orang yang tidak siap menghadapi masalah. Kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini dengan segala isinya ada dalam kekuasaan iblis. Dan banyak sekali persoalan, itulah sebabnya banyak sekali persoalan. Apalagi bagi orang-orang percaya. Pasti mereka menghadapi banyak tantangan dan masalah. Tetapi ketika kita mengeraskan hati, mungkin suatu saat kita katakan gak usah berdoa-berdoalah. Karena kita berpikir bahwa suatu pemahaman yang salah tentang doa adalah doa itu mengubahkan Tuhan. Tapi kenyataannya adalah bukan seperti itu. Jadi akhirnya kita datang berdoa ketika ada masalah. Dan kita minta Tuhan lakukan sesuatu untuk kita. Padahal sebenarnya kitalah yang harus berubah. Bukan Tuhan yang harus berubah. Karena Tuhan selalu menyediakan yang baik bagi kita. Rancangannya selalu baik bagi kita. Kitalah yang harus berubah. Itulah sebabnya tiap hari, tiap saat kita harus berdoa. Sekalipun kita melakukan segala hal, segala sesuatunya, kita komunikasi sama Tuhan. Supaya kita ngerti, Tuhan ini benar gak ya yang aku lakukan? Pasti Tuhan bicara di dalam kita. Dia tuntun kita, ini loh yang benar. Dia tuntun kita. Komunikasi sama Tuhan. Jadi doa itu bukan minta, mohon-mohon supaya Tuhan berubah. Supaya Tuhan berikan yang menjadi keinginanmu, mendesak sorga, mendesak Tuhan. Sebenarnya berdoa itu lebih kepada mengubahkan diri kita sendiri. Sehingga kita seirama dengan sorga. Sehingga keinginan kita selaras dengan isi hatinya Tuhan. Hal-hal ini yang harus kita hari-hari ini perhatikan lebih lagi. Dan saya simpulkan, mari kita menghindarkan dari kedegilan hati yang mungkin timbul di antara kita tanpa kita sadari. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Fokus pada firman Tuhan. Lebih kepada firman Tuhan daripada kepada hal-hal yang di dunia tawarkan, dunia berikan. Kenali identitasmu di dalam Kristus. Siapa engkau dan kuasa apa yang ada di dalam engkau. Perhatikan apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar. Dan apa yang kita pikirkan. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Perhatikan apa yang engkau dengar hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk perkataanmu. Biarlah engkau yang terangi setiap hati kami. Nyatakan apa yang engkau ingin singkapkan kepada kami melalui firman yang sudah disampaikan. Wahyukan kepada kami hal-hal yang terselubung selama ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, tuntun pimpin kami. Biar kami punya hati yang peka, yang sensitif, yang concern, yang berfokus hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita mau memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Di layar Bapak Ibu Saudara sudah tertera QR Code untuk pembayaran melalui GoPay, OVO, ataupun ShopeePay. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mentransfer bisa langsung ke rekening BCA, nomornya sudah tertera di layar juga. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus kekal untuk selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali bahwa di channel YouTube LPG Ministry juga ada ibadah berbahasa Batak, dan juga untuk anak-anak ada ibadah sekolah minggu, serta untuk anak remaja ada ibadah Junior Church. Sekali lagi, semuanya dapat disaksikan di channel YouTube LPG Ministry. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.